Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin malam ya, semalam kita dikejutkan. Dikejutkan dengan sebuah acara kecil press conference dari tim kuasa hukum Bambang Trimulyono. Anda tahu kan Bambang Trimulyono itu? Bambang Trimulyono adalah orang yang menggugat dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, dan sidangnya sudah mulai bergulir, sidang perdana. Sayang sekali waktu itu Presiden tidak hadir dan mengirimkan wakil dari kejaksaan pun tidak dibekali dengan surat kuasa. Nah, yang kita mau obrolkan pagi ini, Jumat yang penuh berkah ini, adalah bahwa ternyata tim yang dikomandani oleh Egy Sujana dan Ahmad Khosinuddin Esa serta Riki Patamazaya itu semalam secara mengejutkan membuat pernyataan bahwa kliennya mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Wah, kalau semalam Anda nonton atau paling enggak nonton videonya yang streaming semalam itu Masya Allah, itu komentar-komentarnya tentu saja beragam, tapi ada beberapa komentar dan tidak sedikit saya rasa yang cukup memprihatinkan. Disebut Egy terima 10 miliar lah gitu ya, di komentar itu ada lagi duit, transfer dan sebagainya. Tapi ada juga netizen yang menduga-duga ini pasti ada sesuatu, ada tekanan, ada paksaan, ada segala macam. Malum kita berhadapan dengan rejim yang punya kekuasaan, yang dengan kekuasaannya itu hampir semua bisa mereka lakukan, termasuk menekuk, melipat, menjungkir balikan hukum di negeri tercinta ini. Nah, saya ambil kutipan pernyataan dari Silalahi ya, salah satu tim lawyernya. Kita lihat ini potongan videonya. 2. Bahwa klien kami saudara Bambang Trimulyono selaku penggugat telah ditahan oleh penyidik Ditsebar Bareskrim Polri di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 14 Oktober 2022. 3. Bahwa untuk kepentingan pembuktian persidangan, seluruh dokumen dan saksi-saksi yang berkenaan dengan perkara nomor 592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat sangat bergantung pada klien kami, sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai, dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Atas pertimbangan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Regiment of the Rechtsvordering atau RP, maka kami mencabut perkara nomor .2-592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat, dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Nah, saudara sekalian, bagaimana? Jadi kalau kita dengar tadi kutipan pendeknya, kenapa itu dicabut dan sebagainya, ada penjelasannya walaupun secara singkat ya. Dan kita sebagai seorang yang berhusnuzon kepada sesama muslim, terlebih lagi orang-orang yang sedang berjuang, saya rasa menurut saya tidak pada tempatnya kalau kita belum apa-apa, belum mengetahui duduk perkaranya, kemudian melemparkan tuduhan-tuduhan yang mohon maaf ya, keji. Misalnya tadi bahwa tim lawyer mendapat uang, transferan, dana, apalagi sampai menyebut 10 miliar. Wah, 10 miliar tuh banyak loh bos. Itu menurut saya kalau kita nggak punya bukti, apalagi ujuk-ujuk gitu ya, terlalu dini menuduh, aduh sayang sekali. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, para netizen, para penonton YouTube ya, semalam saya nonton di YouTube-nya Ahmad Khosinuddin Channel, kemudian sempat nonton sebentar di Mimbartube, di Salwa Media. Itu aduh, selibar begitu yang
Ya, jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa mereka mencabut gugatan? Nah, ini ada versi agak sedikit panjang dari Silalahi yang membacakan surat pencabutan gugatan. Nah, silakan. 5. Bahwa dalam perjalanannya klien kami ditahan dan tidak bisa ditangguhkan. Status tahanan ini menyulitkan bagi klien kami untuk hadir dan terutama menyiapkan bukti dan saksi-saksi di persidangan. Sebab semua bahan, dokumen rujukan dan pihak-pihak yang akan dijadikan saksi sangat tergantung kepada klien kami. 6. Bahwa oleh karena alasan itulah kami tim kuasa hukum bermusyawarah untuk kebaikan klien dalam perkara ini. Dari hasil musyawarah kami berkesimpulan. Pertama, kami sepakat untuk mencabut perkara demi kepentingan klien, dan pencabutan sudah kami kirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebab melanjutkan kasus tanpa kehadiran klien yang saat ini ditahan berarti sama saja menyodorkan perkara untuk dikalahkan. Gimana saudara? Cukup jelas buat kita ya. Jadi karena Bambang Tri ditahan, sehingga akan menyulitkan proses persidangan kliennya dan para pengacaranya untuk menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Karena bukti-bukti dan saksi-saksi itu yang punya akses hanya Bambang Tri. Nah, kita jadi berpikir bahwa kalau kita nonton film-film Hollywood ya, ini adalah bentuk lain. Bentuk lain kalau Anda nonton film misalnya apa ya? Adalah pokoknya beberapa film yang menjelang persidangan, yang saksinya itu kalau di kita ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun kita tahu kayak apa kerjanya ya dalam banyak kasus ya. Nah, di film-film Hollywood itu saksi kunci itu biasanya dilindungi oleh polisi, bahkan FBI misalnya gitu ya. Karena apa? Karena saksi kunci itu bakal memberatkan si terdakwa di persidangan. Kenapa dilindungi? Karena tidak mustahil ada kemungkinan saksi kunci akan dihabisi oleh penjahat atau anak buahnya atau siapapun yang terkait dengan kejahatan yang bersangkutan supaya tidak bunyi di pengadilan. Gitu ya. Makanya dibunuh. Apalah soal kecelakaan atau bahkan benar-benar dibunuh. Mengesankan memang pembunuhan, bukan cuma dibuat seperti kecelakaan. Nah, ini pentingnya saksi. Nah, ini pada kasus Bambang Tri posisinya dibalik. Kalau pada film-film Hollywood itu yang jahat yang terdakwanya, yang jahat terdakwanya, ya, yang jahat terdakwanya. Tapi kalau dalam film, bukan film, dalam kisah Bambang Tri ini penggugatnya yang harus dilindungi. Tiba-tiba bukan cuma, memang dia tidak dibunuh ya, walaupun kalau kita baca grup-grup WA ada juga yang mengkhawatirkan, waduh hati-hati tuh Bambang Tri nanti bla 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 gitu kan. Tapi memang seperti kata pengacara, tidak diduga, sama sekali tidak diduga dia ditangkap. Ya, jadi menurut pernyataan hukum tadi, kalau misalnya gugatan tidak dicabut, sementara Bambang Tri ada di dalam tahanan rutan Bareskrim ya, rumah tahanan Bareskrim, itu akan menyulitkan persidangan terutama bagi pihak klien, karena dengan ditahannya Bambang Tri tidak bisa menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Padahal saksi-saksi itu tanda kutip hanya percaya kepada Bambang Tri. Bukti-buktinya yang punya akses juga Bambang Tri. Kan gitu kan. Saya nggak tahu apakah Bambang Tri ditahan itu kemudian bukti-buktinya disita. Saya nggak tahu. Saya belum dengar kabarnya, belum dengar ceritanya, tapi itu bisa terjadi karena setiap orang yang ditahan berurusan dengan polisi, apalagi sudah masuk pada status tersangka. Contohnya saya lah gitu ya. Beberapa barang bukti yang dianggap terkait dengan peristiwa yang dituduhkan, didakwakan itu disita. Waktu saya sedang di luar rumah, tiba-tiba istri saya telepon, ada polisi datang menggeledah rumah saya. Apa yang diambil? Backdrop. Backdrop dari Bang Edi channel. Anda tahu beberapa waktu lalu sebelum saya main di belakangnya dengan buku-buku ini, saya menggunakan backdrop bahan spanduk biasa yang dicetak digital printing itu. Bukan ya. Ya gitulah pokoknya ya namanya ya, bahan plexi atau apa gitu. Ada logo saya. Itu disita. Kemudian disita lagi adalah ikat kepala dan batik yang saya pakai pada waktu peristiwa 17 Januari 2022 di Hotel One on One Urban Tamrin ya. Ketika itu KPAU Koalisi Persaudaraan Advokasi Umat menggelar press conference dengan tema menolak IKN. Kenapa malam itu diselenggarakan? Karena tanggal 18 Januari besoknya itu rencananya waktu itu DPR akan sidang paripurna untuk meresmikan, untuk mensahkan
RUU IKN jadi undang-undang IKN. Nah, saya diundang oleh KPAU yang diketuai oleh Ahmad Rosinuddin memang ya, sekjennya Ricky, itu menggelar konferensi pers. Dan bukan cuma saya memang, tapi juga beberapa narasumber dari sudut pandang hukum, ekonomi dan sebagainya. Saya diundang mewakili atau merepresentasikan sudut pandang dari jurnalis wartawan. Nah, itu disita. Ikat kepala saya dan batik saya disita. Kemudian yang disita lainnya adalah laptop di kamar. Ternyata itu laptop anak saya yang kuliah, kasihan juga ya, karena saya memang nggak pernah pakai laptop. Anda tahu saya bikin konten-konten gini ya pakai handphone itu aja yang sekarang sedang saya pandangi ini, direkam dengan itu, kemudian saya edit pakai itu juga, saya bikin thumbnail pakai itu juga saya upload pakai itu juga. Jadi nggak pakai laptop, tapi karena saya tidak di lokasi, tidak di tempat, jadi polisi bisa mengangkut laptop tadi. Yang disita lagi adalah silver button dari YouTube. Nah, penghargaan 100.000 subscriber saya sampai sekarang belum kembali, masih ditahan oleh pihak berwajib, mungkin kejaksaan kali ya, karena kasusnya banding kan. Jaksa banding sehubungan tuntutannya 4 tahun dan hakim menjatuhkan vonis 7,5 bulan kepada saya. Nah, kembali ke soal Bambang Tri tadi, saya nggak tahu apakah bukti-bukti yang dijadikan Bambang Tri dan penasihat hukum berani mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi itu juga disita oleh Barreskrim. Saya nggak tahu. Saya belum sempat tanya kepada Bambang Tri, saya hampir nggak pernah punya kontak, maksud saya bahkan dengan pengacaranya Egy Sujana, Bang Egy atau Ahmad Rosinuddin juga saya belum sempat tanyakan. Tapi ada kemungkinan iya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau misalnya menjawab tudingan tanda kutip ya, tuduhan dan segala macam, pengacara cemen loh, apa gitu, belum apa-apa udah takut kalah sebelum bertanding dan sebagainya gitu ya. Kan ada tuh kalau kita baca di komentar-komentar di YouTube-nya itu. Bagaimana seandainya Bambang Tri dan kliennya memaksakan diri untuk terus maju, tidak mencabut gugatan? Ini menarik ya. Nah, ini kita bisa dengarkan penjelasan dari Ahmad Rosinuddin, salah satu tim pengacaranya, tentang hal ini. Silakan. Langkah hukum yang kita tempuh yang memang kita ketahui adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan klien kami ya. Kalau kami tidak cabut, perkara kalah pada pokok perkara, maka klien kami kehilangan hak hukum. Tapi kalau perkara ini kami cabut, klien kami masih memiliki hak hukum. Nanti setelah selesai perkara pidananya bisa menggugat kembali karena perkara ini belum masuk materi pokoknya. Tapi kalau kami paksakan masuk ke materi pokok perkaranya, sementara bukti-buktinya terhalang karena klien kami ditahan, saksi-saksinya juga tidak bisa dihadirkan karena klien kami ditahan, yang punya akses kepada saksi-saksi ini adalah klien kami, tentu ini akan merugikan kepentingan hukum klien kami. Demikian jadi reason atau alasan kenapa kami mencabut perkara. Bagaimana saudara? Jadi menurut Ahmad Rosinuddin, pencabutan gugatan ini adalah semata-mata untuk kepentingan kliennya ya, untuk kepentingan kliennya, bahkan dalam logika hukum mereka. Dan saya mohon maaf, saya awam soal hukum, tapi rasanya masuk akal ya, masuk akal rasanya. Kalau memaksakan tetap maju dengan gugatan itu, dengan kondisi Bambang Tri di dalam tidak punya akses terhadap bukti-bukti, tidak bisa menghubungi saksi-saksi, maka dikhawatirkan seperti istilah Ahmad Rosinuddin tadi, seperti maju untuk kalah, untuk dikalahkan ya. Di pengadilan itu kan memang selain saksi kan bukti yang didengar, yang dijadikan landasan pertimbangan hakim menjatuhkan vonis itu saksi dan bukti, fakta-fakta persidangan. Nanti itu selama itu berlangsung bisa menunjukkan bahwa satu pihak tertentu benar dengan faktanya, dengan fakta persidangannya, dengan bukti-buktinya, dengan saksi-saksinya, maka ada kemungkinan dan memang seharusnya hakim memberikan kemenangan kepada yang bersangkutan kan gitu. Nah, kalau bukti-buktinya tidak bisa diakses, kalau saksi-saksinya kesulitan untuk dihadirkan, ya dalam logika hukum tim pengacaranya Bambang Tri tadi, ya sama saja maju untuk dikalahkan. Masuk akal kan? Masuk akal. Buat saya sih masuk akal. Nah, saudara sekalian, yang tampak di permukaan, yang tersirat, apa yang sesungguhnya tersirat terjadi, wallahu alam. Wallahu alam. Memang suara seliwar-seliwer ya, seliwar-seliwer. Ini pasti ada tekanan, ini pasti ada begini ancaman segala macam. Saya belum nyebutnya apa? Saya belum
aduh, mohon maaf nyebutnya ya, belum bisa memaparkan di sini karena masih satu pihak saja. Tapi percayalah bahwa di Indonesia ada sesuatu yang tersurat, ada juga yang tersurat. Nah, ini yang tersurat ini yang kadang-kadang membuat kita gitu ya. Dan saya kira tanpa penjelasan panjang lebar Anda pahamlah di negeri tercinta ini bagaimana hukum milik kekuasaan, hukum milik penguasa. Sang penguasa bisa menjungkir balikan, menekuk, melipat hukum demi kepentingan kelanggengan kekuasaannya atau demi mengamankan ancaman terhadap kekuasaannya. Itu yang terjadi selama ini seperti itu. Dan hampir udahlah, fakta bukti mau ngomong Sambo kilometer 50 kan terungkap dalam persidangan kan, bagaimana CCTV diamankan, direkayasa, dihancurkan dan sebagainya. Itu kan bagian dari bukti. Saudara sekalian, akhirnya seperti biasa saya kembalikan pada penonton Bang Edi Channel untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Semuanya terserah Anda, tapi yakinlah bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Orang Jawa mengatakan Gusti Allah mboten sare dan Allah Maha perkasa. Dan Allah mempunyai balasan bagi setiap perbuatan baik berpahala mendapatkan surga, perbuatan buruk jahat mendapatkan dosa dan berakhir di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.